Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syafi'i dengan NIM 2020203058 dari kelompok 7. Ingin memaparkan hasil presentasi kelompok kami yang pertama. A. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam disebut imamah. Imamah dari kata imam yang artinya pemimpin atau ketua dalam suatu organisasi atau lembaga. Imamah juga disebut khalifah atau penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat. Imam juga berarti pedoman. Seorang pemimpin itu adalah berfungsi untuk memastikan seluruh tugas dan kewajiban dilaksanakan di dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin adalah seseorang yang unik dan tidak diwariskan secara otomatis. Akan tetapi, untuk menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki karakteristik tertentu yang timbul pada situasi-situasi yang berbeda. Pada masa sekarang ini kita menggambarkan beberapa organisasi yang berisi kumpulan dan aliran pengetahuan dan informasi serta dijalankan oleh pekerja pengetahuan will get worker. Ini memperkenalkan pertanyaan yang menentang untuk leadership yakni pemimpin macam apakah yang diperlukan untuk menciptakan dan memimpin pada abad ini. Pemimpin untuk abad ini adalah pemimpin sebagai yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 55. B. Pendapat Islam tentang kepemimpinan. Kepemimpinan bukan suatu yang istimewa, melainkan suatu tanggung jawab. Ia bukan fasilitas melainkan pengorbanan. Juga bukan suatu untuk berleha-leha, melainkan kerja keras. Ia bukan kesewenang-wenangan bertindak tetapi kewenangan melayani. Kepemimpinan adalah berbuat dan kepeloporan bertindak. Imam dan khalifah adalah dua istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pemimpin. Kata imam diambil dari kata amma yaumu yang berarti menuju, menempuh, dan meladeni. Kata khalifah berakar kata khalifah yang pada mulanya berarti di belakang, seringkali juga diartikan sebagai pengganti karena menggantikan selalu berada di belakang atau datang sesudah yang digantikannya. At-Tabrasi dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa kata imam mempunyai makna yang sama dengan khalifah. Hanya saja kata imam digunakan untuk keteladanan karena ia diperoleh dari kata yang mengandung arti depan. Berbeda dengan khalifah yang terambil dari kata belakang. Oleh karena itu, Al-Quran juga menggunakan dua istilah ini untuk menggambarkan ciri seorang pemimpin, yaitu ingkarso sungko tulodono dan tutwuri handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari dengan NIM 20102030113. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Materi selanjutnya adalah model-model kepemimpinan. Model-model kepemimpinan dibagi menjadi 1. Kepemimpinan partisipatif dan pendelegasian. Kepemimpinan partisipatif atau participative leadership adalah suatu kepemimpinan yang memberikan seperangkat aturan untuk menentukan ragam dan banyaknya pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi yang berlainan. Yang kedua, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik merupakan perpanjangan dari teori atribus. Yang terakhir yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah tipe kepemimpinan yang memadu atau memotivasi pengikut mereka dan arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Putri Novitasari di syarat-syarat kepemimpinan. Jalaluddin Rahmat dalam buku Yamani yang berjudul Filsafat Politik Islam menyebutkan secara terperinci bahwa
seorang faqih harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, pokona, ahlakul karimah, kafana. Ciri pemimpin menurut Islam. Beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam adalah sebagai berikut: setia, terikat pada tujuan, menjunjung tinggi syariat, dan akhlak Islam, memegang teguh amanah, tidak sombong, disiplin, konsisten, dan konsekuen. Baiklah, perkenalkan, saya Murti Artika, NIM 2030203124 akan melanjutkan materi. F. Jenis-jenis kepemimpinan. Jenis kepemimpinan terbagi menjadi 3, yaitu kepemimpinan otokrat, kepemimpinan demokrat, dan kepemimpinan laissez-faire. G. Karakter kepemimpinan. Beberapa karakter yang harus dikembangkan oleh pemimpin yaitu berilmu, efektif, efisien, dan produktif dalam bertindak, mampu menggunakan waktu dan memanfaatkan peluang, tahu akan kekuatan dan kelemahan diri sendiri, berorientasi pada keluaran, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Sangaji dengan NIM 2030203095. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Murti Artika. H. Meneladani akhlak kepemimpinan Rasul. Sudah saatnya pemimpin elit politik menyadari, merenungi, bermusyabah, introspeksi diri menghadapi keterpurukan bangsa dan aneka macam musibah yang dialami bangsa akhir-akhir ini. Untuk hal itu, sudah sepantasnya kita memahami dan banyak mengenal sosok pribadi Nabi Muhammad SAW. Dalam memimpin, beliau memiliki akhlak terpuji seperti halnya yang diungkapkan Al-Quran dan hadis. Beliau diutus ke dunia ini dengan membawa tugas menyempurnakan akhlak. Akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam bernegara antara lain adalah musyawarah. Secara etimologis, musyawarah berasal dari kata syawara yang artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna berkembang mencangkup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat. Teladan yang dapat kita ambil dari Rasulullah SAW dalam memimpin diantaranya adalah sifat beliau yang jujur, adil, ramah, sabar, penuh cinta kasih, dan dalam memimpin mudah memanfaatkan, menyelesaikan segala hal dengan musyawarah, serta iman dan ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.